Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang strategi agenda 2 pembelajaran Latsar CPNS nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya RD Riki Pramana Surya Negara. Jabatan saat ini Kaurdosir Lurjah Riolpes Pusan Armet Kodiklatat. Satuan Asal Pusan Armet Kodiklatat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mencoba memaparkan tentang strategi agenda 2 pembelajaran Latsar, di mana saya mengambil referensi yang berkaitan dengan dasar hukum penyelenggaraan kebijakan Latsar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Yang berikutnya, Surat Edaran Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara. Yang berikutnya, Peraturan LAN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS tanggal 18 Januari 2021. Berikutnya, Keputusan Kepala LAN Nomor 93 K1 PDP 07 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS tanggal 29 Januari 2021. Dan yang terakhir, Keputusan Kepala LAN Nomor 94 K1 PDP 07 2021 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS tanggal 29 Januari 2021. Dalam penyelenggaraan Latsar CPNS dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu pelatihan klasikal. Yang kedua, blended learning, di mana blended learning ini ada 3 tahapan, yaitu pelatihan mandiri yang kita sebut MOOC. Yang kedua, distance learning, di mana di sini ada e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Dan yang ketiga, pembelajaran secara klasikal. Dan yang terakhir yaitu metode distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Model sistem Latsar. Model sistem Latsar ini itu adalah input, di mana ada peserta dan sumber dayanya. Dilanjut melalui proses, di dalamnya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di dalam proses ini adanya klasikal perlan nomor 12 tahun 2018 dengan blended perlan 1 tahun 2021 yang diubah menjadi perlan nomor 10 tahun 2021, di mana adanya perubahan strategi dan desain pelajaran, di mana outputnya yaitu menjadikan PNS profesional yang memiliki karakter. Tujuan pembelajaran agenda 2. Pembelajaran ini membekali peserta menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat, meliputi kemampuan. Yang pertama, memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang berikutnya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi, di mana para peserta dapat mengaktualisasi core value ASN berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Alokasi waktu pembelajaran agenda 2 dengan total 94 JP, di mana pembelajaran mandiri MOOC ini 48 JP dengan micro learning yang dikelola oleh lembaga administrasi negara. Adapun pembelajaran distance learning itu 39 JP yang di dalamnya ada metode sinkronus 5 JP, asinkronus 34 JP, di mana asinkronus ini masuk di hari keempat dan hari ketujuh, sedangkan asinkronus masuk di hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh, di mana dilakukan secara daring dengan mengaktualisasi di tempat kerja dan dikelola oleh lembaga administrasi negara dan lembaga pendidikan. Dan untuk pembelajaran klasikal, di sini saya memberikan 7 JP diselenggarakan di lembaga pelatihan. Dan untuk pembelajaran klasikal, di sini 7 jam pelajaran yang dimana diselenggarakan di lembaga pelatihan. Baik, kita masuk ke dalam strategi delivery Latsar CPNS Blended Learning. Di sini ada 4, yaitu yang pertama mobile learning, di mana mobile learning ini adanya pembelajaran mandiri secara MOOC sebanyak 48 JP yang dimana dikelola oleh lembaga administrasi negara. Dan yang kedua, distance learning, di mana terdiri dari pembelajaran secara daring sebanyak 217 JP dan aktualisasi di tempat kerjanya sebanyak 320 JP, di mana dikelola oleh lembaga administrasi negara dan Lemdik yang terintegrasi dalam Smart Bankom. Dan yang ketiga, pembelajaran klasikal, di mana pembelajaran klasikal ini pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan dengan 62 JP sebanyak 6 hari pelatihan. Dan yang terakhir, PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas, di mana instansi asal peserta tersebut. Saat ini kita akan masuk di tahap 1, yaitu micro learning melalui MOOC. Pembelajaran MOOC dilakukan secara mandiri oleh para peserta. Soft learning yang dilakukan secara asinkronus selama 48 JP, di mana di tempat kedudukan para peserta. Waktu pembelajaran fleksibel memperhatikan kesiapan belajar dan dilakukan terstruktur dari kebijakan sampai dengan evaluasi akademik. Bentuk soal pilihan ganda pada level C1 dan C2. Sikap perilaku peserta dinilai oleh sistem berdasarkan keaktifan peserta dalam kegiatan MOOC, dikonversi menjadi nilai sikap perilaku. Dan yang terakhir, Widya Iswara, pengampu harus mampu memahami benar tingkat penguasaan peserta dengan kegiatan MOOC agar dapat merancang dan memandu dalam pembelajaran e-learning ini. Kita lihat di dalam tabel agenda 2 nilai-nilai dasar ASN, di mana mata pelatihan ini ada 7, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana di sini kegiatan belajar secara asinkronus mendapatkan setiap mata agenda itu 3 JP. Jadi total keseluruhan 21 JP.
Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap 2, yaitu distance learning. Pembelajaran di hari keempat, agenda 2, yaitu ada 2 metode, yaitu sinkronus sebanyak 2 JP dan asinkronus sebanyak 6 JP. Lalu di hari kelima, pembelajaran agenda 2, yaitu asinkronus sebanyak 10 JP. Lalu di hari ke-6, pembelajaran agenda 2, metode asinkronus dengan 12 JP. Dan hari yang terakhir, yaitu hari kelima, pembelajaran agenda 2, ada 2 metode, yaitu asinkronus sebanyak 6 JP dan asinkronus sebanyak 3 JP. Jadi total kurang lebih 34 JP. Tahap kedua itu berkaitan dengan strategi 7M, di mana kita harus mampu membangun, yaitu yang pertama rapot, yang kedua melakukan analisis kebutuhan belajar, yang ketiga memberikan pengalaman, yang keempat mengungkapkan pengalaman-pengalaman para peserta, dan yang kelima menganalisis pengalaman, yang keenam menyimpulkan pengalaman, dan yang ketujuh menginternalisasi. Tahap 3 klasikal. Pembelajaran berbasis kelas angkatan lebih fokus pada C5 dan C6, kemampuan mengevaluasi dan menciptakan maupun membangun. Menitik beratkan pada internalisasi dan habituasi nilai-nilai ASN, core value berakhlak, serta praktik-praktiknya dalam pelaksanaan tugas. Dipantau oleh tim teaching sebanyak 4 orang dengan 9 JP. Alur fasilitas pembelajaran e-learning, di mana di sini pasti ada persiapan, di mana itu tahap awal sebelum fasilitasi. Itu harus menyiapkan mental dan menguasai tentang internalisasi dan nilai-nilai berakhlak. Dan yang terakhir menyiapkan sarana dan prasarana. Dilanjut, dan yang kedua pelaksanaan fasilitasi. Kegiatan inti dalam fasilitasi yaitu menerapkan 7M dan penyajian inti. Lanjut, yang ketiga tindak lanjut setelah fasilitasi guna lebih menginternalisasi dan habituasi, yaitu dititik beratkan terhadap SMART ASN yang mengutamakan berakhlak, dengan hasil belajar peserta CPNS yang mampu menghabituasikan kompetensi yang ada dalam dirinya. Sekian pemaparan dari saya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon arahan dan bimbingan dari fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.